Zaman ini masih ada seorang perempuan yang diakui, Iya. dihargai di lingkungan di sini. Sehingga Santa Angela mengatakan bahwa saya memilih Santa Ursula. 3, 2, 1, ngopi cakep, ngobrol pintar, cara keuskupan Surabaya. Kristus pribadi yang menyinari, Maria Bunda pembimbing kami. Majulah, peganglah semboyan, Serviam, Serviam, tetap teguh Serviam. Oke, halo Sobat Ngopi. Piye kabar? Wis ngopi cakep kurung? Saiki saatnya kita ngopi cakep dulu. Nah, tadi saya sudah menyanyikan penggalan dari sebuah Mars Serviam ya. Kenapa saya nyanyikan itu? Karena sekarang saat ini saya sedang berada di sekolah Santa Maria ya, tepatnya di SD ini. Dan kita akan sedikit berbicara ngobrolin tentang biara Ursula ya, atau suster-suster Ursulin ya, biara Santa Ursula, OSU ya, Ordo Santa Ursula. Jadi kita langsung aja, saya sudah bersama dengan Suster Christophora. Halo Suster, Halo Mas Luis. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Ya, kami juga terima kasih bahwa sekolah kami dikunjungi. Enak ini sore-sore nih, suasana kayak gini kita ngopi. Betul, tidak hujan lagi dan sejuk ya. Sejuk. Tapi suasananya sepi ya Suster sekarang ya. Sepi, apalagi selama pandemi ini Mas Luis. Makanya ya. Rasanya seperti di manakah anak-anak? Biasanya kan kita pagi-pagi sudah dengar celotehan mereka. Apalagi SD, TK itu kan wah rasanya. Jadi pagi-pagi itu udah kedengaran, tapi sekarang mau bagaimana? Kita harus memulai dengan new normal. Betul. Ya. Nah, Suster, kita akan ngobrol sedikit nih untuk Ordo Santa Ursula nih. Iya. Atau suster-suster Ursulin ya istilahnya. Iya. Suster mungkin bisa ini cerita sedikit aja, kan didirikan oleh Santa Angela. Terus sudah gitu, kenapa? Apa alasannya Santa Angela mungkin mendirikannya? Itu di mana sih waktu itu? Di Italia. Italia ya. Iya, Brescia, Italia. Ya, dasarnya latar belakangnya dia mendirikan itu seperti apa, Suster? Iya, pada zaman Angela itu hidup pada abad ke-15. Ya, abad ke-15, pada zaman itu kaum perempuan, gadis-gadis belum mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Belum ada hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pada zaman itu kebanyakan laki-laki itu menjadi prioritas. Nah, sehingga keberadaan identitas perempuan itu kurang dihargai, sehingga Santa Angela sendiri melihat itu sebuah keprihatinan. Dia bertanya selama bertahun-tahun, dia bertanya, apa yang bisa kulakukan terhadap kaumku ini, terhadap para gadis ini, dengan segala situasi yang sudah seperti itu, budayanya seperti itu juga waktu itu dalam situasi perang. Coba bisa dibayangkan bahwa dalam situasi perang sudah tidak mendapatkan pendidikan, kemerosotan moral tentu terjadi di mana-mana. Nah, itu yang menjadi keprihatinan Santa Angela, sehingga Santa Angela tergerak untuk bisa membuat sesuatu bagi kaum perempuan. Pada saat itu dia sudah biarawati. Santa Angela bukan seorang biarawati. Oh, bukan seorang biarawati. Tapi beliau seorang masuk ordo ketiga Fransiskan. Oh, awam juga berarti. Awam. Oh, iya. Seorang awam. Untuk biarawati sendiri saat itu sudah ada biara-biara yang ada pada saat itu. Kalau dari kisah sih biara-biara tua sudah ada. Biara-biara tua. Hanya saja tidak semua orang bisa masuk ke biara seperti sekarang ini. Orang berkeinginan masuk biara ya bisa langsung masuk. Nah, kalau dulu punya peraturan-peraturan tertentu, orang mau masuk, perempuan itu mau masuk biara, punya keinginan biara itu harus membayar mas kawin. Dalam arti mas kawin itu dia atau warisan yang miliknya dia, yang dia bawa ke biara untuk menghidupi dia selama dia di biara. Seperti itu. Sehingga semua orang tidak bisa masuk ke biara karena tidak semua punya harta yang banyak.
Oh, Iya. dia mesti bondo dewe gitu ya? Betul. Bawa sendiri barangnya untuk ya kehidupannya selama dia ada di biara. Oh, Dan tentu iya, saja iya, iya. itu dikumpulkan bersama-sama. Ya Heeh, heeh. seperti cara hidup jemaat perdana ya, Iya, 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 mengumpulkan iya. harta miliknya masing-masing untuk bisa kehidupan bersama. Berarti kalau yang memang nggak pada saat itu kondisinya nggak memungkinkan, nggak ada harta ya dia nggak bisa masuk. Ya nggak bisa, akhirnya ya dengan situasi lingkup budaya yang seperti itu, akhirnya ujung-ujungnya perempuan pasrah. Iya, Ya betul, udah mau betul, bagaimana lagi, betul, seperti betul, itu. betul. Nggak bisa sekolah, Betul. nggak bisa masuk biara ya. Betul. Iya, iya, Ya iya. paling menikah. Menikah Ya, aja ya. ya seperti itu. Saya pernah baca itu memang jadi dia akhirnya membentuk awam yang berkaul untuk para wanitanya itu Oh iya, iya, iya. diajarin sama Santa Angela gitu gimana? Iya, Santa Angela itu tadi berawal dari keprihatinan Heeh. yang tadi, maka Santa Angela membuat suatu terobosan yang baru karena kan tidak ada pilihan kalau dia tidak mau menikah tapi dia mau masuk biara nggak ada harta sehingga Santa Angela mengumpulkan gadis-gadis ini. Awalnya sih bersama gadis-gadis ini membantu misalkan mengajarkan katekese. Jadi gadis-gadis ini dia kumpulkan dulu, didekati dulu dan sesudah dekat dan dia kumpulkan dan akhirnya pada tahun 1535 dia memberanikan diri dan percaya bahwa itu adalah suatu karya Tuhan sendiri, membentuk suatu persekutuan yang namanya Persekutuan Santa Ursula. Kenapa dipakai nama Santa Ursula? Ini pertanyaan yang menarik dari betul. Pasti banyak orang kok yang mendirikannya Santa Angela Merici, Iya. tapi kok namanya Santa Ursula, ya. Betul bahwa pada abad ke-15 itu Santa Ursula itu sangat terkenal khususnya di desa kelahiran Santa Angela di Desenzano. Ya, karena sangat terkenal maka Santa Angela menjadi pelindung kota Desenzano pada zaman itu. Nah, karena dengan budaya yang seperti tadi bahwa keberadaan perempuan kurang dihargai, Santa Angela itu mengagumi figur Santa Ursula ini. Di zaman ini masih ada seorang perempuan yang bisa menunjukkan identitasnya. Iya, kan? Di zaman ini masih ada seorang perempuan yang diakui, dihargai di lingkungan di sini. Sehingga Santa Angela mengatakan bahwa saya memilih Santa Ursula. Ya, Santa Ursula itu adalah seorang martir, ya, karena keberaniannya melawan para pembajak itu dan akhirnya dia mati karena dibunuh mempertahankan imannya akan Kristus sehingga itu diakui sebagai suatu legenda, ya legenda yang di keberaniannya bahkan oleh Santa Angela melihat lebih dalam bahwa semangat keperempuanan itu tuh yang keberanian dan dia menunjukkan identitas keibuannya, keperempuannya itulah yang dikagumi oleh Santa Angela. Sehingga mengapa Santa Angela memilih Santa Ursula? Karena Santa Angela mau bahwa gadis-gadis di zaman itu juga bisa menunjukkan identitas dan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Seperti itu. Perempuan harus bisa. Betul. Gitu kan. Nah, perempuan juga punya kemampuan untuk menunjukkan identitas dan keberadaan mereka bahwa perempuan juga bisa melakukan suatu perubahan dan buktinya Santa Angela. Dia berani membuat suatu keterobosan yang baru. Jadi ya ibaratnya kalau kita Kartini ya di sini ya di Kalau Indonesia. kami meyakini Santa Angela itu Kartini betul bahwa bagaimana beliau memperjuangkan martabat perempuan itu sungguh diangkat, dihargai. Seperti itu. Wah, cakep. Nah, sekarang bisa masuk ke Indonesianya tuh gimana? Ya, ini ceritanya panjang. Berawal dari Persekutuan Santa Ursula dan anggota ini yang darinya 28 terus berkembang di Italia dan Eropa. Nah, terus perkembangannya itu terus tentu saja tidak ada yang mengatakan ada pemimpin yang harus kamu ngatur di sana, kamu memilih di sini. Ini kan masing-masing. Anggota yang ini dia pindah ke daerah ini, dia bentuk kelompoknya sendiri, dia membawa semangat Santa Angela dan akhirnya banyak kelompok-kelompok Ursulin ini di berbagai daerah di kawasan Italia dan Eropa dan mereka itu masih ya seperti tadi saya katakan bahwa mereka menghidupi semangat seperti suster-suster, mereka mengucapkan kaul-kaul tetapi mereka tinggal di rumah mereka masing-masing. Nah, cara hidup yang seperti ini akhirnya dilihat oleh uskup setempat bahwa ini harusnya ada di biara. Karena dalam perkembangan selanjutnya kan sudah tidak perlu lagi bayar mas kawin.
Iya, iya. untuk masuk menjadi hidup membiara, sehingga mereka mulai berkembang dan terus berkembang. Boleh dibilang kelompok itu atau biara itu dibawa ke uskupan. Nah, ini kan karena tidak terkontrol dan tidak ada yang memimpin, sehingga terkesan Ursulin itu terbagi-bagi terkesan. Sehingga oleh Paus waktu itu pada abad ke-19 itu, pada waktu itu mengatakan bahwa baiknya Ursulin ini dibentuk suatu unik, suatu kesatuan, ada kesatuan. Ya, akhirnya ditawarkan dan memang pada akhirnya ya kita tidak semua bersatu ke dalam Uni Roma dan Uni Roma Ordo Santa Ursula, sehingga dengan kesepakatan bersama berdasarkan pertemuan, karena ada utusan dari komunitas-komunitas ke Roma. Di sana mereka membicarakan apa yang bisa kita buat, akhirnya membentuk satu Uni Roma Ordo Santa Ursula. Dan Uni Roma Ordo Santa Ursula ini itu berdiri baru tahun 1900, baru mulai dibentuk. Nah, tahun 1900 itu Ursulin sudah ada di Surabaya. Dan satu hal yang menarik lagi, bahwa komunitas Ursulin di Surabaya dan juga Malang yang waktu itu baru bergabung menjadi anggota pertama untuk masuk ke anggota Uni Roma Ordo Santa Ursula ini dari Indonesia. Jadi komunitas lain belum masuk. Komunitas Kepanjen, waktu itu masih Kepanjen karena masih berada di Kepanjen, Ursulin di Surabaya, pertama kali menjadi anggota Uni Roma Ordo Santa Ursula. Nah, Ordo Santa Ursula ini masuk ke Indonesianya kapan, Suster? Ordo Santa Ursula ini masuk ke Indonesia pada tahun 1856. Ya, 164 yang tahun yang lalu, ya. Ini berawal dari keprihatinan Pastor Petrus Maria Franken, waktu itu Vikaris Apostolik Batavia. Beliau melihat kaum muda yang ya di bidang pendidikan ada keprihatinan, sehingga beliau meminta suster-suster yang ada di sekitar Belanda untuk membantu karya pendidikan di Indonesia. Maka pada tanggal 7 Februari tahun 1856, 7 suster Ursulin tiba di Batavia. Ya, tetapi mereka ini dari ketujuh suster ini mungkin karena perjalanan yang jauh, karena mereka melewati perjalanan 140 hari dengan kapal Herman melalui perjalanan laut. 140 hari? Iya betul, 140 hari. Iya. Wih, itu berapa bulan ya? Dihitung saja berapa bulan. 4 bulan ya? Lebih. Iya betul, iya. Iya. Jadi mungkin karena lelah atau juga mungkin fisik juga kurang mendukung, maka 4 hari setelah mereka tiba di Batavia, satu suster namanya Suster Emanuela Haris meninggal. Iya, jadi memang merupakan kesedihan yang sungguh besar untuk para suster waktu itu, sehingga yang tadinya berharap 7 orang bisa memulai karya, akhirnya hanya ada 6 orang yang mau nggak mau dengan kesedihan, mereka tidak mungkin terus berlarut pada kesedihan itu, sehingga mereka lanjut karyanya di Batavia dengan 6 orang, sehingga mereka memulai karya dan biara mereka yang pertama ya di Jalan Norwich nomor 29 yang sekarang namanya Jalan Juanda nomor 29 Jakarta. Sekolah Santa Maria. Betul. Sekarang yang Sekolah Santa Sekolah Maria. Santa Maria. Ya. Itu yang pertama kali. Itu berarti? yang pertama kali. Wow. Biara pertama dan karya pertama. Suster-suster yang dari biara lain atau ordo lain ada yang udah masuk di Indonesia? Apa baru? Kebetulan sekali Ursulin ini adalah tarekat perempuan pertama di Indonesia. Iya, jadi belum ada tarekat lain yang ada, maksudnya perempuan, tarekat perempuan lain yang ada di Indonesia, sehingga kedatangan Suster Ursulin pada tahun 1856 ini adalah merupakan tarekat yang pertama tarekat perempuan pertama. Itu benar-benar babat alas ya. Betul. Bisa dibayangkan mereka harus memulai itu. Iya kan, mungkin aduh. Iya luar biasa. Terus, nah dari Jakarta nih, kita udah tahu Sekolah Santa Maria itu berarti yang pertama. Ada Santa Ursula kan, yang di Jalan Pos itu kan. Itu setelah itu?
Ya, setelah dari Juanda, maka melebarkan karyanya di Jalan Pos. Tidak jauh kan dari kalau Pak Mas Luis ke Jakarta kan bisa dijalankan sama-sama di Jakarta Pusat, Sama itu. di Santa Maria Juanda di Juanda kan dekat Istana Istana Negara, sedangkan Jalan Pos di samping kantor pos besar. Jadi kan tidak terlalu jauh, bisa jalan gitu. Tapi waktu itu merupakan kebutuhan karena kebutuhan pendidikan yang sangat mendesak sehingga tidak ada pengaruh dengan jarak yang dekat seperti itu karena membutuhkan sekali untuk pendidikan pada waktu itu. Mungkin waktu itu juga Jakarta, Batavia cuma seputaran itu aja. Seputaran itu aja juga ya. Iya, betul. Iya. Nah, sekarang kalau masuk ke Surabayanya? Ya, masuk ke Surabayanya kan perkembangan karya Ursulin pendidikan di Jakarta itu kan sudah begitu pesat karena memang merupakan suatu kebutuhan ya. Maka tentu saja keberhasilan atau perkembangan pendidikan ini dengar juga di Surabaya. Sehingga Pastor Martinus van den Elsen pasti orang Surabaya yang dulu-dulu kenal baik karena makamnya sekarang ada di Peneleh. Ya, pastor itu mendengar, wah, kenapa hanya di Batavia? Kayaknya Surabaya juga punya keprihatinan yang sama, punya kebutuhan yang mendesak untuk pendidikan. Maka beliau meminta suster-suster yang ada di Batavia untuk mendirikan biara dan sekolah di Surabaya. Nah, sehingga permintaan itu dikabulkan, sehingga suster-suster yang di Batavia mengutus 5 suster ke Surabaya pada tanggal 14 Oktober tahun 1863. Nah, waktu itu juga sama karena belum ada kereta api, mereka harus melewati perjalanan laut dan mereka tiba di pelabuhan Tanjung Perak 11 hari perjalanan laut. Jadi seperti itu. Jadi kalau sekarang kan 1 jam udah sampai Jakarta Surabaya. Kalau dulu 11 hari. Nah, Surabayanya di mana suster pertama? Iya. Surabaya pada waktu itu pertama kali mereka suster-suster menggunakan bekas hotel Commerce, bekas hotel karena mereka belum dulu dari kronik yang saya baca belum bisa beli lahan-lahan yang kayak itu. Jadi yang bisa dibeli itu ya bekas-bekas rumah orang atau gedung atau ya kebetulan hotel Commerce itu pemiliknya mau kembali ke negerinya. Ya, sehingga Pastor Martinus van den Elsen ini menawarkan untuk membeli bekas hotel itu dan dari bekas hotel itu mereka jadikan biara dan namanya hotel kan pasti punya kamar sehingga kamar-kamar itu dijadikan kelas-kelas untuk pembelajaran. Ya. Jadi memang Ordo Santa Ursula ini concernnya memang pendidikan ya? Iya, concernnya kita di pendidikan karena di konstitusi kita misi utama kita adalah di bidang pendidikan dalam segala bentuk. Mengapa dikatakan dalam segala bentuk? Itu artinya pendidikan baik formal maupun non formal. Tidak hanya sekolah yang kami dirikan, ada asrama. Tidak hanya asrama, ada kursus-kursus keterampilan yang kami gunakan, kursus bahasa Inggris dan berbagai macam bentuk pendidikan yang penting bagaimana menanamkan kecakapan hidup kepada tidak hanya perempuan, mungkin anak-anak seperti itu. Bahwa memang awal mula sih tujuannya kepada para perempuan, tetapi kan di dalam perkembangan zaman tidak hanya perempuan yang membutuhkan pendidikan dan kecakapan hidup, kaum laki-laki pun membutuhkan itu, sehingga juga akhirnya mulai terbuka untuk kaum laki-laki untuk sekolah di sekolah Ursulin. Kalau sekarang dulu sekolah di sekolah Ursulin itu hanya perempuan. Iya, betul. Sehingga sekarang masih dipertahankan Santa Ursula kan dulu ya perempuan. Sekarang pun masih sekarang perempuan ya. Masih mempertahankan yang namanya masih tujuan utama ke pendidikan ke perempuan. Ada beberapa negara lain. Kebetulan saya pernah di Afrika, saya tugas di Afrika. Di sana juga sekolah yang saya kerja di sana juga semua khusus untuk perempuan. Jadi memang concern kita awal mula sih perempuan ya sampai sekarang. Bagaimana kita menanamkan sifat keibuan kita kepada anak-anak untuk lebih kecakapan kecakapan hidup, keterampilan hidup, khususnya bagaimana mereka bisa lebih percaya diri, bisa buat sesuatu, tampil di tengah masyarakat. Tampil, perempuan bisa menunjukkan. Betul, bisa menunjukkan, kami juga bisa, tidak hanya laki-laki gitu. Jadi pertama kalau di sini sendiri Santa Maria sendiri ini gedung ini. Mas Luis, kalau saya boleh cerita panjang. Oh iya, jangan panjang-panjang. Iya, kalau saya boleh cerita panjang. Yang jelas ini biara kedua. Oh, biara kedua. Iya, yang jelas ini biara kedua karena biara pertama yang tadi saya bilang Hotel Commerce itu berada di Jalan Kepanjen.
Oh. Iya, Jalan Kepanjen yang waktu itu mereka mulai membuka karya pertama itu 3 November tahun 1864. Nah, terus berkembang sekolahnya, SD-nya ada 3, TK-nya ada 2, lalu ada 1 sekolah keterampilan untuk kaum perempuan, lalu 1 sekolah pendidikan guru. Karena kan begitu banyak siswa yang mau sekolah di sekolah-sekolah yang dibentuk atau didirikan Ursulin ini atau dikelola oleh Ursulin ini, sehingga membutuhkan tenaga yang juga. Betul. Seperti itu, sehingga waktu itu mereka akhirnya berpikir daripada kita cari tenaga dari luar, udah guru-guru ini kita didik sendiri. Enggak, mendirikan sekolah pendidikan guru. Nah, waktu itu di Jalan Kepanjen namanya Santa Katarina. Ya, tetapi pada tahun 1922 waktu itu Pak Suster Augustine Condever memikirkan bahwa kita perlu mengembangkan, sama seperti Jakarta dari Santa Maria ke Jalan Pos, kita pikir Surabaya ini kayaknya tidak perlu, mungkin perlu butuh 1 lagi ya. Memang kalau Ursulin dari dulu sampai sekarang, mungkin sekarang kebanyakan Ursulin berada di kota besar, tapi sebetulnya pada awal didirikan itu berada di daerah di tempat yang boleh dibilang tidak dilihat oleh orang. Nah, tahun 1922 itu daerah sini Jalan Raya Darmo itu dulu namanya Jalan Kupang, itu persawahan. Iya. Itu Masih daerah luar persawahan. kota ya. Betul, Udah boleh dibilang luar kota. Boleh dibilang luar kota. Sehingga orang-orang bilang, masa mau mendirikan sekolah di situ di tengah sawah, tapi ya itu tadi yang namanya gerakan Roh Kudus. Mereka sudah lihat ke depan, ya mampu melihat ke depan seperti apa, sehingga sampai hari ini sekolah itu bisa berkembang sampai hari ini. Tetapi di tahun 1900 tadi kan Uni Roma ya. Nah, dan di tahun 1940-an kalau nggak salah terjadi Perang Dunia Kedua. Ya, betul. Ya, Perang Dunia Kedua, dan pada tanggal 10 Maret itu tahun 1942 Jepang menduduki kota Surabaya. Sehingga sekolah-sekolah ditutup. Pak, sekolah-sekolah ditutup otomatis kan ya sama seperti ini sekarang ini kita bisa alami rasakan sendiri bagaimana kalau sekolah-sekolah ditutup. Tapi sekarang kan masih lumayan, masih bisa tatap muka dengan anak lewat online. Kalau dulu kan hilang oleh anak-anak yang kena perang. Nah, dan dampak dari Perang Dunia Kedua lagi ini pada bulan September tahun 1943, pastor, suster yang dari Belanda semua ditawan di KAM. Ya, semua ditawan di KAM. Di kronik dikatakan bahwa di KAM Semarang, yaitu ada dibagi 2 di KAM dari Belanda, yang ya, khusus yang dari Belanda. Iya. Semua ditawan di KAM, dan dijelaskan bahwa di KAM-nya KAM Bangkong dan KAM Halmahera. Nah, akibatnya karena mereka tinggal di KAM yang pasti bisa dipahami karena namanya ditawan, dan 68 suster Ursulin Indonesia khususnya yang meninggal di tawanan itu di KAM itu, sehingga dan dari Surabaya sendiri ada 11 suster. Nah, bisa dibayangkan Mas Luis pasti ya kesedihan kehilangan saudara sendiri ya, kehilangan suster-suster sendiri, juga bagaimana memulai lagi karya lagi dengan tenaga yang semakin berkurang. Sementara waktu itu setelah perang berakhir otomatis sekolah-sekolah mulai dibuka lagi kan, harus mulai membenahi lagi dari segi material. Kacau ya. Pasti beda. Ya, pasti beda tentu ya kan, dan segala hal pasti perlu dibenahi, sehingga pada waktu itu para suster memikirkan bahwa kalau tenaga berkurang otomatis kualitas pelayanan juga berkurang, dan tidak mungkin kita menutup karya itu hanya karena tenaga yang kurang. Sementara ini bukan hanya sekedar karya Ursulin, ini karya gereja. Karya gereja ini harus dilanjutkan. Bagaimanapun caranya karya gereja ini harus dilanjutkan. Maka kalau bukan Ursulin yang melanjutkan, tarekat lain bisa melanjutkan. Sehingga dengan kebesaran hati, tentu juga dengan penuh percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu. Setelah 87 tahun merintis sekolah di Kepanjen, ya, setelah 87 tahun merintis sekolah di Kepanjen, akhirnya pada tanggal 24 Mei tahun 1950 karya
atau sekolah itu, lahan dan gedung semua diserahkan kepada suster-suster SPM dan juga kepada frater-frater BHK. Kalau sekarang dikenal kalau suster SPM sekolah Stella Maris. Oh Iya, iya. kalau SMP-nya, SMP. BHK sekolah frateran ya. Frateran Iya, ya. betul. Jadi kita para suster zaman dulu memikirkan bahwa tarekat lain bisa lebih maju mengembangkan tarekat itu, sehingga saat itu juga suster-suster semua yang dari Kepanjen pindah semua ke Jalan Raya Darmo untuk sama-sama membangun. Semakin banyak tenaga banyak lagi dari Kepanjen dan bergabung di komunitas Raya Darmo dan membangun sekolah ada di Raya Darmo. Ya, tadi yang saya bilang tadi SPG tadi kan di Kepanjen itu itu kan untuk juga membantu mendidik anak-anak. Nah, SPG itu di Kepanjen namanya Santa Katarina. Sedangkan tahun 1922 itu untuk memulai karya, maka SPG itu dipindahkan ke sini ke maksud saya Jalan Raya Darmo dan diganti nama. Kalau tadinya Santa Katarina diganti nama dengan Santa Maria. Saya yakin pasti ada maksud tertentu mengapa pilih Santa Maria ini. Nah, iya ini yang baru saya mau tanyain. Oh ini. gitu. Kenapa dari awal ininya di Jakarta juga ada Santa Maria, Betul. di sini Santa Maria. Iya. Nah, apa tuh ini di balik itu ada maksudnya apa? Saya sih sebagai pribadi ya Pak Luis ya, Mas Luis. Saya sebagai pribadi merenungkan itu, dan ketika saya baca-baca lagi kata-kata Santa Angela yang diwariskan ke kami, bahwa memang sejak awal bahkan yang dari Sitar ada suster-suster yang dari Sitar juga mengakui bahwa bagaimana peran Bunda Maria itu sangat penting di dalam perjalanan karya tarekat Ursulin itu sendiri. Dan saya sendiri dalam permenungan saya itu dan juga saya menemukan di Santa Angela sendiri di dalam kata-katanya nasihat di prakata nasihatnya di artikel ke-20 dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa saya memohon dan mendesak kepada kalian pengikut, maksudnya kepada kami ini untuk mewujudkan nasihat-nasihatnya, bukan demi dia sebagai Santa Angela yang mendirikan, tetapi demi, ini yang menarik. Ya, saya baca itu, oh ini tuh benang merahnya. Ini yang menarik, oh, tetapi demi kesengsaraan Yesus dan bundanya Bunda Maria. Demi, jadi selalu ada Yesus, ada Bunda Maria. Begitu pula di artikel di nasihat ke-6 di artikel ke-24 beliau juga mengatakan, Santa Angela juga mengatakan bahwa mewujudkan nilai-nilai ini demi Yesus dan bundanya Maria. Jadi ada Yesus selalu Bunda Maria, ada Yesus Bunda Maria. Jadi saya sendiri sebagai pribadi, Bunda Maria dengan Yesus tidak bisa terlepas dari kehidupan saya. Ya, dari kehidupan saya. Nah, kalau saya mau kilas balik panggilan hidup saya, ya saya sendiri merasakan bahwa dari keluarga sendiri devosi kepada Maria ini, ya dengan sering berdoa rosario, tidak hanya dalam keluarga yang kita sering berdoa rosario, tapi juga kalau sampai sekarang juga kelompok doa di lingkungan, maksudnya di kelompok-kelompok di rumah-rumah bergiliran itu juga membangun kecintaan saya atau devosi saya kepada Bunda Maria. Kan biasanya kan bulan Oktober dengan Mei, sekarang bulan Oktober kan. Sekarang nah itu juga membangun kecintaan saya kepada Bunda Maria, dan itu juga dibangun kecintaan kepada para suster Ursulin. Kami sendiri di Santa Maria Surabaya ini setiap hari, setiap jam 6 sore kami adakan doa rosario bersama setiap hari. Walaupun bukan bulan rosario walaupun bukan rosario. Sehingga ini itu tadi saya bilang dalam permenungan saya bahwa Bunda Maria ini dengan Yesus ini tidak bisa terpisahkan dari perjalanan panggilan dan juga karya Ursulin di sini. Jadi mungkin kita sebagai umat Katolik juga sebetulnya berdevosi pada Bunda Maria itu juga udah layak dan sepantasnya. Betul. Memang karena itu satu kesatuan dengan Yesus gitu ya. Iya. Karena dalam doa rosario itu sendiri kita tidak mungkin, kita menghormati Bunda Maria, kita minta doa Bunda Maria, tapi renungan yang kita renungkan dalam doa rosario itu sendiri misteri Yesus. Iya. Misteri kehidupan Yesus, perjalanan hidup Yesus sendiri, ya juga dengan perjalanan Maria tentu ya. Tapi kebanyakan perjalanan Yesus, sehingga Maria dengan Yesus tidak bisa dipisahkan. Karena itu ya selain Ibu Yesus sendiri juga ya beliau berperan sebagai bunda kita yang selalu mendoakan kita. Itu sih saya keyakinan. Keren, cakep. Iman saya. Juga Ursulin pada umumnya. Ursulin, aduh. Boleh kita ngopi dulu, Sus? Oh iya. Aduh kayaknya enak ya sore-sore gini ngopi ya. Mantap. Jadi ingat di kampung. Menarik. Nah, Sus, sekarang kalau kita ngomong kembali ke sekolah Santa Maria nih.
salah satu logo yang kita ini kan Serviam. Serviam, betul. Nah, logo Serviam ini artinya Serviam sendiri itu apa, Sus? Ya. Kalau mungkin saya tidak perlu menjawab karena tadi pada awal tadi Mas Luis menyanyi Serviam. Saya tahu sebenarnya saya tahu ya itu. Ada yang bilang, namanya waktu itu saya masih SMP, SMA. Jadi ada yang bilang Serviam itu artinya serve I am. Jadi saya mengabdi gitu kan. Ada lagi yang bilang apa lagi ya. Pokoknya tapi secara pastinya, makanya saya tanyakan suster sekarang mumpung ketemu. Kalau dulu saya nggak berani tanya suster kepala sekolah, nggak berani saya tanya. Ya, sebetulnya pengertiannya sama. Serviam itu artinya saya mengabdi. Ya, sebetulnya sebagaimana yang dialami Mas Luis ketika sebagai Ursulin, saya karena sebagai siswa Ursulin kan sebagai Ursulin, sebagai pendidik suster-suster Ursulin, makanya sebagai peserta didik suster-suster Ursulin itu juga menghayati yang namanya Serviam itu artinya saya mau mengabdi. Nah, sebetulnya itu pengabdian kita ini makanya pengabdian kepada Allah dan pengabdian kepada sesama. Jadi saya mau mengabdi tidak sekedar ya sama melayani ini tidak sekedar, tapi ada penghayatan yang lebih dalam bahwa saya mau mengabdi. Nah, mengabdi siapa? Mengabdi Tuhan dan juga mengabdi sesama. Ya, karena Santa Angela sendiri dalam nasihat perkata artikel ke-18 mengatakan bahwa perutusan apapun yang kita lakukan itu semua demi kemuliaan Allah dan juga demi keselamatan jiwa-jiwa. Makanya ditegaskan kepada baik mitra kerja Ursulin, para suster Ursulin sendiri, para pendidik, para siswa, menanamkan untuk bagaimana kita bisa mengabdi. Kita bisa mengabdi Allah dan mengabdi sesama di dalam seluruh karya dan aktivitas kita setiap hari. Itu sih pengertian dari Serviam. Serviam.